Kita minta kepada Al-Ustadz Al-Habib Shaleh Bahsin menyampaikan daripada nasihat-nasihatnya, kita dengarkan, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kepada Habib Shaleh alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, duduk bersama di Majlis At-Taufik yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kumandangkan, kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Tak lupa yang kita hormati Al-Habib Hasan bin Farouk Al-Kaf, semoga Allah Ta'ala memperpanjang umur beliau, semoga Allah mengkabulkan semua hajat-hajat beliau, semoga Allah melindungi beliau daripada orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Tak lupa juga yang saya hormati para habaib, para asatid, wabil khusus takmir masjid, semoga dengan diadakan majlis seperti ini, Masjid Al-Abrar ini makin makmur. Orang-orang yang di sekitar Masjid Al-Abrar ini mendapatkan barakah daripada majlis ini. Malam ini kita akan mendengar sedikit daripada manaqib cicit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini hatinya ditata dulu. Yang bapak-bapak urusan pekerjaan ditaruh di rumah. Fokus, dengarkan, niat untuk mengamalkan apa manaqib, bagaimana kisah hidup sedikit daripada cicit daripada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu juga begitu. Ojo mikiri mene masa opo, tinggal dhisik. Hatinya ditata dulu. Malam ini saya dengarkan kisah daripada cicit Nabi Muhammad untuk kita amalkan. Jadi urusan duniawi kita taruh dulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Qanid Al-Mutakhashshi. Imam Ali Zainal Abidin ini beliau orang yang selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Kemudian Al-Mutakhashshi, yang mana hatinya wal jawari, anggota tubuhnya itu khusus hanya untuk Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin ini anak daripada cucu Rasulullah Al-Imam Husain. Al-Imam Husain anak daripada Amirul Mukminin, menantu Rasulullah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, atau Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tahun 38 setelah hijrah, dan ada riwayat yang lain mengatakan tahun 33. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau meninggal di bulan Muharram seperti ini, sekarang ini bulan Muharram. Beliau meninggal di tanggal 18 bulan Muharram tahun Islamnya 94. Beliau dikubur di makam Baqi di Kubba Abbas inda ammihil Hasan. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin ini dikuburkan di samping pamannya, yaitu Al-Imam Hasan. Kemudian tentang kemuliaan Al-Imam Ali Zainal Abidin ini banyak sekali yang mengatakan, seperti Gala Yahya Al-Ansari, beliau mengatakan huwa afdalul hashimi ra'aitu.
Aku melihat daripada Bani Hashim, Al-Imam Ali ini paling afdol di zaman itu. Wa qala Zuhri, lam adraka bil madinihi afdal minhu. Tidaklah aku mendapati di kota Madinah ini kecuali Al-Imam Ali yang paling afdol. Bagaimana tidak paling afdol? Satu, kisah daripada beliau. Kana yusalli fil yaumi wa lailati alfa rakaah. Imam Ali ini beliau sholat di satu malam itu berjumlah 1000 rakaat. Bahkan Al-Imam Ali ini diberi julukan As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Dicontoh, ini bukan dongeng tapi dicontoh. Mulailah kita dengan 10 rakaat setiap malam. 10 rakaat sudah beb, sebulan sudah dilaksanakan, tambah lagi 20 sampai kita bisa sholat satu malam 1000 rakaat. Dicontoh. Makanya jadi orang paling afdal di zamannya Imam Ali, sholatnya aja 1000 rakaat. Kemudian diceritakan Al-Imam Ali ini wa kana yuthni ala Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Imam Ali ini beliau itu memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dipuji. Jadi kalau di zaman sekarang nih, kalau ada ustadz ataupun habaib yang ngajarkan kita untuk melaknat Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar dan Utsman, jangan diikuti. Wong cucunya Rasulullah saja memuji, kok ini ustadz bau kencur ini ngajari melaknat. Jangan diikuti, itu bukan Nahdlatul Ulama. Okay? Kemudian dalam satu kisah, ketika khalifah di zaman itu, kalau khalifah zaman sekarang itu anggaplah raja atau presiden, ya. Raja atau presiden ya mau mencium Ka'bah di zaman itu. Jalannya sulit, orang banyak yang tawaf, nggak dikasih jalan. Tiba-tiba datanglah Al-Imam Ali Zainal Abidin, datang, jalannya dibuka. Kemudian ada salah satu namanya yaitu Farosdak, yang mana beliau memuji tentang Al-Imam Ali ini. Singkat cerita, daripada kebaikan, kelomanan Al-Imam Ali ini, beliau memberikan kepada Farosdak tadi 12.000 dirham, 12.000 dirham. Mek di duit no saiki, duit berapa beb? 144 miliar 549.300.000. Iku duit sing dikasih no kepada Farosdak. Lo deloken lomani Imam Ali Zainal Abidin. Ono ta sampean saiki sing iso ngalakno kaya ngene? Baru ngekei 1 juta wae wis wara nang kono kene. Aku lho wis ngekei 1 juta. Hah? Aku wis nyumbang 1 juta nang panti asuhan, ngomong nang tonggoe kono nang kene sampai sak RW sak RT ko. Lho iku lho Ibu Haja Fatmah ngekei 1 juta lho, masyaallah. Siket 1 juta dibangga-banggakno ya. Kemudian ketika Farosdak ini dikasih uang sebanyak itu, beliau mengatakan, Farosdak ini, wahai Imam, saya ini memuji engkau bukan karena ingin diberi sesuatu ini, akan tetapi karena Allah. Akan tetapi Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Inna ahla baiti idza wahabna syai'an la nasta'iduhu. Jika kami ahlul bait Nabi Muhammad ini kalau sudah memberi, nggak mungkin kita akan minta kembali. Nggak mungkin. Dicontoh, sampean ambek tonggone misalno, ya, Ibu A sering ngekei bantu Ibu Ibu B. Setelah itu ketika Ibu B ki jahat, ditagih-tagih, ayo balik no biyen takei kon takei 100.000, takei 200.000, iki gak bener kan? Contoh Imam Ali ini, ketika sudah memberi jangan diminta kembali. Ya. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin ini wa makatha ma'ajaddu Ali radhiyallahu anhu sanaten. Imam Ali Zainal Abidin ini tinggal sama kakeknya Al-Imam Ali bin Abi Thalib 2 tahun.
dan tinggal bersama pamannya Hasan 10 tahun dan tinggal bersama abahnya sendiri Al-Imam Husain 11 tahun. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nih satu kisah terakhir wis. Satu kisah terakhir. Jadi setitik wae ojo akeh-akeh. Mek kakean kok ngantuk sampean. Setitik wae. Kisah terakhir ini sampean dengarkan bagaimana Imam Ali ini. Walamma mata wujuduhu ya'ulu mi'a ahla bait wa kana yahmilul jirab ta'am ala dhahrihi bil laili fayatasaddaq bihi ala fuqaral Madinah. Ketika Imam Ali ini meninggal, ya, ada kebiasaan orang-orang fakir di kota Madinah itu, orang-orang yang nggak punya, ya, mereka jumlahnya itu 100 keluarga. Jadi di kota Madinah di zaman itu orang yang nggak punya itu 100 keluarga jumlahnya. Akan tetapi setiap tangi subuh buka pintu rumahnya, di depan rumahnya itu sudah ada keperluan sehari itu seperti gandum, kalau di gini beras, minyak, kebutuhan pokok itu setiap subuh dibuka wis ono di ngarepe. Kemudian ternyata yang memberikan tadi itu kepada 100 rumah orang yang nggak punya di kota Madinah itu yaitu Imam Ali Zainal Abidin, yang mana beliau membawa tadi yahmilul jirab, membawa kantong-kantong to'am, yaitu kantong makanan ala dhahrihi billail, di pundaknya, di atas pundaknya. Jadi Imam Ali ini 100 rumah tadi itu diangkat sendiri, dikelilingi, rumah 1, rumah 2 sampai 100. So bagaimana Imam Ali ini sodakohnya, ya. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabur rabb. Ya, sodakoh Nabi Muhammad ini bersabda, sodakoh yang sembunyi-sembunyi itu akan menghapus murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampean punya tetangga yang tidak punya, taruh malam itu di rumahnya, depan rumahnya, minyak, beras, sesuai kemampuan kalian. Kita contoh Al-Imam Ali sedikit demi sedikit. Tidak harus 100 rumah, enggak, kita contoh 1 rumah dulu. Oh, kita sudah bisa 1 rumah, baru rumah kedua sampai insya Allah bisa mencontoh Al-Imam Ali 100 rumah. Qala Muhammad bin Ishaq, kana nas min ahlil Madinah ya'ishuna wa la yadruna min aina ma'ashahum. Ada semua manusia di kota Madinah tadi, mereka mendapatkan nafkah. Jadi subuh itu buka, mereka mendapatkan nafkah pagi-pagi itu. Tapi mereka nggak ngerti, iki teko sopo iki. Bayangkan, ini dari mana? Beras tadi, minyak tadi dari mana? Falamma mata Ali bin Al-Husain faqadu dzalik. Maka ketika Imam Ali ini meninggal, maka hilang tadi itu. Yang biasanya buka pintu subuh, ada beras, ada minyak, dadano wis tidak ada lagi. Ketika Imam Ali sudah meninggal, baru diketahui, oh ternyata selama ini bertahun-tahun kita diberikan nafkah. Ketika buka pagi pintu sudah ada rezeki pagi, ternyata yang membawakan yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Ini contoh sedikit yang sangat perlu di zaman sekarang. Bagaimana Imam Ali, 1, mendirikan sholat sampai 1000 rakaat. Kedua, Imam Ali memuji daripada Sayyidina Abu Bakar, Uthman dan Ali. Jadi kita harus waspada zaman sekarang dengan orang-orang yang mengajari laknat-laknat, melaknat sahabat, jangan diikuti, itu salah. Yang ketiga, tentang bagaimana sodakohnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi saya. Wal hadafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.